Bab 14 memulai hidup baru. Pagi sudah menyapa. Layaknya seorang ibu rumah tangga, Revalina sudah berkutat di dapur sedari pukul 4 pagi. Keinginannya untuk bisa memasak sangat kuat. Dibantu oleh asisten rumah tangga keluarga Xie, ia menyajikan menu sarapan favorit untuk suami, anak, juga mertuanya. 1 jam sudah berlalu, bersamaan dengan selesainya tugas memasak mama muda itu. Bagaimana, Bi? Enak tidak? Tanya Revalina kepada Jumi, orang kepercayaan keluarga Xie. Untuk menjadi koki, Jumi tersenyum. Untuk awalan ini sudah lumayan enak, Nyonya muda. Benarkah? Tanya Revalina memastikan dengan wajah senang. Bi, jangan panggil aku Nyonya muda, panggil saja Rere. Ah, tidak. Nanti Bibi kena marah Tuan muda. Bibi kapok dimarahin gara-gara dulu Nyonya Cassandra. Memangnya kenapa, Bi? Jumi pun bercerita, jika dulu Cassandra sangatlah sombong. Semua yang dilakukan pembantu di keluarga Xie selalu dianggapnya salah. Bahkan ia tak segan mengadu kepada Rafael. Hal yang tidak hanya karena dirinya tidak suka dengan cara kerja semua pembantu. Padahal, semua pembantu keluarga Xie sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Pokoknya Bibi dan lainnya bersyukur karena istri tuan muda itu, Non Rere. Selain cantik, Non juga ramah. Untung saja Tuan tidak menikah dengan pacarnya itu, Ioh Non. Sikapnya hampir sama dengan Nyonya Cassandra, tutur Jumi yang kemudian membekap mulutnya dengan telapak tangan. Revalina tersenyum. Kenapa? Bi? Maaf, Bibi malah keceplosan ngomongin Tuan. Jawabnya sambil terkekeh-kekeh. Tidak apa-apa, Bi, ujar Revalina. Bibi juga harus sabar, ya, ngajarin Rere memasak. Rere belum pernah masuk dapur, Bi, sambungnya sambil tersipu. Siap, Non, dengan senang hati. Oh iya, Bi, nanti tolong siapin semuanya di meja makan, ya. Rere sekarang mau ke kamar, takutnya Al sudah bangun. Non, tenang saja. Ini semua sudah tugas Bibi. Revalina tersenyum, kemudian pergi meninggalkan dapur. Di kamar, bibir tipis Revalina melengkung indah. Ia melihat Rafael sudah berpindah ke atas kasur dengan tangan kekarnya memeluk Aldefaro. Gegas ia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak berselang lama, ritual mandi selesai. Masih mengenakan handuk kimono putih dan gulungan. Handuk kecil di atas kepala menutupi rambutnya yang masih basah. Revalina keluar dari kamar mandi. Matanya menangkap Aldefaro sudah terbangun. Tangan bayi gembul itu sedang asik menepuk pipi sang papa, tetapi sang empu pipi masih pulas. Ia masih hanyut mengarungi alam mimpi. Sayang, Tate udah bangun? Te udah, ucap Revalina sambil menghampiri. Revalina naik ke atas kasur kemudian meraih Aldefaro. Bayi itu tersenyum karena sang mama menggendongnya. Kamu haus, sayang? Tunggu dulu ya, Tate buatkan kamu susu dulu. Revalina menidurkan kembali bayinya dengan menyimpan bantal guling di kedua sisi Aldefaro. Dengan cekatan, Revalina membuatkan sebotol susu. Ini, susunya, sayang, tutur Revalina sambil mengacungkan botol susu. Aldefaro yang memang haus menyambutnya dengan lahap, hingga akhirnya habis tak menyisakan setetes pun. Aroma lavender menusuk hidung Rafael. Matanya terbuka perlahan dan menyaksikan interaksi istri dengan anaknya. Cantik juga seksi, batin Rafael. Revalina menarik alas yang ditiduri oleh Aldefaro sampai ke tepi ranjang. Sambil membungkuk dan membuka baju Aldefaro, Revalina berkata, "Kita mandi dulu, sayang." Rafael menangkap sesuatu yang besar menggantung dengan indah pada bagian dada Revalina. Susah payah ia menelan saliva. Sial, kenapa mata ini melihatnya? Rafael membatin. Rafael mencoba menetralkan perasaannya sambil menutup dirinya dengan selimut. Kenapa juga jagoan kecilku ikut terbangun? Sabar, aku akan yakinkan hati terlebih dulu. Jika saatnya tiba, kau akan kebagian jatah. Gumam Rafael sambil menepuk pelan senjatanya. Kau sudah bangun? Tanya Revalina. Cepat mandi. Bukankah pagi ini ada kelas pagi? Astaga! Iya, kata Rafael sambil membuka selimut kemudian beranjak ke kamar mandi. Pun dengan Revalina, ia memandikan bayinya di kamar sebelah.
tepatnya kamar yang diperuntukkan untuk Aldebaran. Setelah selesai, tangannya begitu luas membubuhkan cairan hangat dan bedak bayi pada tubuh Aldebaran. Ia memakaikan baju berwarna biru dipadankan dengan topi. Selesai, pekik Revalina diiringi senyum. Duduk di keretamu dulu, ya, sayang. Mama mau siapin baju untuk papa. Sambung Revalina sambil mendorong kereta bayi ke walk-in closet milik Rafael. Revalina meraih kemeja warna biru dan celana warna hitam, kemudian menggantungnya pada tempat khusus yang sudah tersedia di sana tepat saat Rafael masuk. "Sedang apa?" tanya Rafael. "Menyiapkan pakaianmu," jawabnya, kemudian mengambil sepatu milik suaminya dalam rak. "Silakan Om Suami. Aku pun mau pakai baju dulu," pamit Revalina sambil mendorong kereta bayi ke kamar Aldebaran lagi. Ya, sementara semua pakaian Revalina disimpan di sana. 30 menit sudah berlalu, Revalina sudah bersiap dengan setelan kampusnya, kemudian mendorong kereta Aldebaran ke kamar suaminya. "Ayo, kita sarapan dulu," ajak Revalina kepada Rafael yang tengah menggulung kemeja pada bagian lengan. Melihat hasil gulungan kemeja Rafael yang kurang rapi, Revalina menghampiri. "Sini, biar aku bantu." Revalina meraih lengan suaminya. Rafael menatap lekat wajah istrinya. Matanya menyisir setiap jengkal wajah cantik wanita di hadapannya. Tangan kekarnya meraih pinggang Revalina hingga mereka tak berjarak. Pekik Revalina seraya mendongak. Kini, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja. Embusan napas hangat terasa oleh keduanya. Mata mereka menatap sangat dalam seolah-olah saling berbicara dari hati ke hati. "Aku akan mencoba membuka hatiku untukmu," ucap Rafael. "Benarkah?" tanya Revalina memastikan. "Lalu bagaimana dengan pacarmu?" "Aku lebih memilih wanita yang rela berkorban apapun demi anakku." Revalina tersenyum karena merasa bahagia. "Terima kasih. Mari berjuang bersama dan mari kita memulai hidup baru mulai hari ini." Rafael mengangguk diiringi senyum. "Bimbing aku bagaimana cara membina rumah tangga. Dan yang lebih penting, bagaimana caranya menjalin hubungan dengan lawan jenis. Aku sama sekali belum pernah pacaran, Om Suami," ungkap Revalina. "Wow, aku beruntung mendapatkanmu kalau begitu. Anggap saja kita pacaran dulu saat ini. Kita saling mengenal sifat satu sama lain dulu." "Bagaimana?" "Iya, aku setuju." Rafael mendaratkan bibirnya pada bibir Revalina. Walaupun sekilas, tetapi mampu membuat badan Revalina seperti tersengat listrik panas dan bergetar, sampai-sampai ia memegang bibirnya sendiri karena merasa tidak percaya. "Kok bengong? Ayo sarapan," ajak Rafael sambil menggendong Aldebaran di ambang pintu. Revalina terkesiap dan tersadar. "Iya, ayo. Duluan saja, aku akan mengambil tas dulu." "Ya Tuhan, apa aku sakit jantung? Kenapa detak jantungku semakin cepat saat menatap matanya? Lalu, kenapa hati ini merasa senang dengan perlakuannya tadi?" gumam Revalina sambil memegang bibirnya lagi. Senyum tak henti terukir dari bibirnya. Langkahnya dengan cepat mengambil tas di kamar Aldebaran. Di meja makan, rupanya Hana sudah duduk manis dan siap menyambut menantu kesayangannya. "Ini dia chef cantik kita pagi ini," ujar Hana saat Revalina tiba di ruang makan. "Hehe, chef gadungan mah. Asli masih belajar," kata Revalina seraya menarik kursi di samping Rafael. "Wah, jadi kamu yang masak?" tanya Rafael memastikan. Revalina mengangguk. "Iya, tentunya masih dibantu oleh Bibi." Nasi goreng seafood dan segelas air hangat sudah tersaji di depan Rafael. Revalina benar-benar ingin membuktikan baktinya kepada suami dengan melakukan hal-hal kecil. Kini saatnya Revalina menyuapi bayinya. "Kau juga sarapan," titah Rafael. "Nih, buka mulutmu," sambung Rafael sambil melayangkan sesendok nasi tepat di depan mulut sang istri. Revalina melirik ke arah Hana. Ia menangkap senyum dari mertuanya dan anggukan pertanda. Revalina harus menerima suapan dari Rafael. Wanita itu pun membuka mulutnya dan melahap suapan nasi. Adegan itu terjadi sampai suapan Aldebaran berakhir. Revalina menyuapi Aldebaran. Rafael menyuapi Revalina. Sungguh pemandangan yang manis menurut Hana. Ya Tuhan, semoga ini awal yang baik untuk hubungan mereka.
batin Hana. Sarapan pun telah usai. Ma, kami titip dulu Al. Ucap Rafael. Lia, nak. Kalian berangkatnya hati-hati, ya? Pesan Hana yang kemudian membawa Aldebaran menjauh. Karena sudah pasti bayi itu menangis jika melihat Revalina pergi. Akhirnya, Rafael dan Revalina berangkat ke kampus bersama dengan menaiki mobil milik Rafael. Di dalam mobil, Revalina merasa canggung. Dirinya tidak bisa diam. Kau kenapa? Tidak. Kalau mau ke toilet bilang saja, nanti kita mampir ke pom bensin. Tidak perlu. Sungguh. Lantas kenapa dudukmu tidak bisa diam? Kursinya keras atau memang kau punya ambien? Revalina seketika terdiam dan menoleh. Kursinya empuk dan aku tidak punya penyakit itu. Enak saja. Rafael mendengkus. Ia tidak melanjutkan lagi pertanyaannya dan kembali fokus mengemudi. Mobil mewah milik Rafael pun sudah terparkir di area kampus. Tunggu, titah Rafael saat Revalina memegang tuas pintu. Ada apa? El tanya Revalina sambil menatap Rafael. Tidak usah mengajukan cuti. Kuliahmu tinggal 2 tahun lagi, kan? Revalina menarik napasnya dalam. Memangnya kenapa? Keputusanku sudah bulat. Aku suamimu dan aku berhak ikut menentukan, tegas Rafael. Please, aku mohon, izinkan aku mengambil cuti. Jujur, aku melakukan ini karena perjanjian itu. Perjanjian apa? Revalina membulatkan matanya. Ia tidak menyangka bahwa Rafael dengan mudahnya tidak mengingat atas apa yang ia tulis sendiri. Apa kau lupa? Kau menulis jika dalam 1 tahun aku tidak dapat mengambil hatimu, maka kita akan bercerai. Aku tidak mau itu. Alasannya? Revalina semakin bingung dengan pertanyaan suaminya. What? Kau tanya alasannya kenapa? Sudah jelas aku sangat menyayangi putramu dan tidak mau jauh darinya. 1 poin lagi yang tak kalah penting, aku tidak mau menjadi janda. Selama 1 tahun itu, aku akan berusaha agar kau jatuh cinta kepadaku, walau rasanya akan sulit. Revalina pun mengatakan, bukankah mereka akan memulai suatu hubungan serius? Dalam kurun 1 tahun itu pula, dirinya bisa belajar bagaimana berumah tangga. Jangankan mengurus rumah tangga, menjalin kasih dengan seseorang saja dirinya tidak berpengalaman. Inilah awal segalanya bagi Revalina. Wanita cantik itu terus memohon kepada suaminya agar diizinkan. Rafael menghela napas. Baiklah, jika itu keputusanmu. Asal ingat saja, jangan ada kata menyesal di kemudian hari. Siap, Om Dosen, imbuh Revalina dengan senang. Revalina meminta Rafael agar mendekat dengan alasan ia ingin memberinya sebuah berita. Ayo mendekatlah, titah Revalina. Untuk? Lama. Kesal Revalina sambil menarik lengan Rafael. Kep, 1 ciuman mendarat di pipi Rafael. Sang pemberi bergegas turun karena malu. Rafael hanya tersenyum dan bergumam sambil memegang pipinya. Dasar wanita aneh. Menyatukan 2 pola pikir memang tidaklah mudah. Akan sangat sulit lagi jika keduanya tidak bersama, berjuang untuk mendapatkan hati masing-masing. Oke, tekadku pun sudah bulat untuk membuka hati ini untuk mama baru Aldebaran. Rafael turun dari mobilnya dan mengikuti istrinya ke ruang dekan.